Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Lulu Anwariah. Baik, podcast Kesengsem hadir kembali. Kali ini kembali kita ditemani oleh Ustadz Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Harus sehat. Karena apa yang kita ucapkan adalah doa, gitu Pak Faisal. Jadi kalau kita bilang sehat, insya Allah kita sehat. Kalau kita bilang cukup, insya Allah kita cukup. Apalagi tema pada hari ini kita akan membahas tentang kecukupan dan ketidakcukupan. Apa itu? Kecukupan dan tidak kecukupan. Ini tentang bagaimana memanage keuangan di bulan Ramadan, Pak Faisal. Karena kita tahu, apalagi mak-mak ini pusing ini membagi kebutuhan di bulan Ramadan. Otomatis ya Pak, kita futur buka ini memerlukan banyak uang. Kemudian kalau dulunya tidak sahur, mungkin ada sahur. Ini juga kalau tidak yang hangat, fresh, itu biasanya juga nggak enak gitu. Jadi kemudian untuk kebutuhan hari raya dan sebagainya, bagaimana ini Pak Faisal tipsnya atau cara mengatur keuangan di bulan Ramadan? Monggo Pak Faisal. Baik, terima kasih Bu Lulu. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur dulu Bu Lulu ya, karena masih diberikan kesehatan kita di bulan puasa ini bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita, puasa kita, sholat dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bu Lulu, jadi memang kalau sudah mulai bulan puasa itu para ibu-ibu, para emak-emak itu biasanya pikirannya sudah langsung ke arah konsumsi dan kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan pokok yang lain. Terutama biasanya itu kalau sudah menghadapi Ramadan, Syawal ini ya. Ini yang dipikirkan adalah Syawal. Belum ngecat rumah, belum baju dan seterusnya. Jadi makanya perlu juga, ini penting juga bagi kita semuanya untuk mengatur, untuk memanage bagaimana keuangan kita, karena kan kita masing-masing tidak sama begitu ya. Sesuai karena dengan keuangan kondisi. kita tidak sama, rezeki kadang kita itu tidak sama semuanya. Jadi bagaimana cara kita pintar-pintar mengatur keuangan kita, walaupun istilahnya penghasilannya tidak sama, tapi bagaimana cukup untuk kebutuhan kita. Jadi kalau menurut saya, jadi memanage keuangan itu bisa kita bagi aja menjadi 3. Yang pertama, kita merencanakan. Ini harus ada rencana, planning, harus di planning dulu, harus direncanakan. Jadi sebelum datang Ramadan itu harus ada planning, mungkin ada tabungan dan seterusnya gitu ya Pak. Memang kadang itu di tengah perjalanan kadang ya nggak sama ya Bu Dulu. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran, paling tidak kita sudah punya konsep nanti apa yang akan saya perbuat, apa yang akan saya lakukan, terus untuk apa. Itu di konsep dulu, kita planning dulu. Jadi kita rencanakan dulu. Jadi yang kita rencanakan apa saja? Yang jelas yang pertama adalah untuk persiapan menyambut bulan Ramadan, jelas. Yang kedua untuk berbuka dan untuk sahur. Nah, itu bagaimana? Apakah kita nanti 1 bulan penuh itu berbuka puasa? Sarufnya bukan untuk diri kita pribadi ya Pak? Bukan. Jadi
sedekah nanti ya. Untuk harus juga itu ada juga kita planning, rencana, tabungan untuk sedekah. Betul, karena apa momennya di bulan puasa ini? Di bulan puasa ini semuanya dilipat gandakan. Ya, termasuk sedekah. Ya, makanya planning kita ke arah ke sana. Jadi sedekahnya takjil dan macam-macam bisa kita manage. Keuangan kita kira-kira dalam 1 bulan itu untuk memberikan takjil. Takjil itu nggak perlu mewah kan? Iya. Iya. Dengan minuman saja itu waktu Sudah kita berbuka memberikan. puasa itu sudah merupakan sedekah yang sangat besar. Nah itu. Terus yang berikutnya, yang jelas kita harus berhemat, dan jangan sampai ini yang terakhir ini, jangan sampai kita planning, jangan sampai dalam 1 bulan ini kita menambah beban keuangan kita atau mengada-adakan pemasukan daripada. Jadi mengada-ada itu kita tidak menyesuaikan budget kita, akhirnya karena kita itu ingin lebih, kadang itu kita harus berhutang kepada orang. Nah, kalau bisa jangan sampai harus benar-benar di rem ya. Betul. Keinginan Jadi yang pertama tadi kita rencanakan dulu ya. Kita rencanakan mulai dari awal bagaimana kita mengelola keuangan nanti sampai dengan di akhir. Sampai Syawal tiba. Nah, terus yang kedua apa yang kita lakukan? Maka keuangan ini kita kelola. Kita kelola. Yang jelas untuk buka puasa, untuk sahur, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah kan kita tidak boleh berlebih-lebihan seperti yang kemarin kita sampaikan waktu podcast kemarin ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan, kita manage meminimalisir mungkin bagaimana keuangan kita itu tadi tidak boros, menyesuaikan ya, tidak boros, jadi tidak berlebih-lebihan kita dalam berbuka, dalam sahur itu sekuat kemampuan kita saja. Dan berbuka itu kan tidak perlu harus mewah kan begitu. Yang penting sudah kita karena kan sesuatu yang berlebihan itu kalau dalam Al-Qur'an itu kan sudah disebutkan di surat Al-Isra, innal badrina kana ikhwan sayakin. Itu temannya setan. Dan makanya sudah saya sampaikan dulu. Jadi kalau kita berboros-boros sampai seperti itu mubadir namanya. Iya, menyiapkan semuanya di meja full. Ternyata yang dimakan cuma satu, misalkan yang tidak termakan semuanya, akhirnya sampai dengan sahur tidak tersentuh dan akhirnya menjadi mubadir. Makan ayam, rezekinya ayam, Pak. Nah, rezekinya kalau punya ayam. Kalau punya ayam. Makanya kita atur sedemikian rupa bagaimana nanti biar tidak mubadir. Terus kalau memang kita kepingin berbuka di luar rumah, kita manage juga. Ya, karena memang sesekali biasanya ada kegiatan buka bersama sama family dan sebagainya. Memang kan keinginan kita biasanya itu sekali-kali kita buka puasa di luar. Oke, nggak apa-apa. Sekali-kali. Tapi dengan perhitungan yang matang. Betul, perhitungannya harus matang, jangan sampai berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Dihabiskan waktu itu, besok waktu akhirnya bingung. Nah itu nggak ada, apalagi kuenya belum ada gitu kan. Makanya, Pak ya, sebisa mungkin kita harus berhemat dalam artian berhemat dalam kita menjaga kebutuhan kita untuk berbuka, untuk sahur dan lain sebagainya. Juga kita berhemat untuk nanti kita sisihkan sebagian untuk bersedekah. Tapi ini kalau kebiasaannya mak-mak itu ya Pak Faisal, ketika ke pasar misalkan, tujuannya itu 1 Pak, tetapi jadi 10, jadi 5, jadi 15 bahkan. Ya itu. Karena kepengennya 1, ketika melihat ini khilaf mata, ini dibeli lagi, ini diborong, akhirnya loh kok uang segini habis gitu. Jadi, apa perlu catatan khusus gitu? Nah, biasanya ibu-ibu, mama itu kan biasanya kalau belanja memang dicatat. Konsepnya dicatat. Tetapi ini bedanya perempuan dan laki-laki, Bu. Oh gitu. Gimana bedanya, Pak?
Kalau laki-laki itu kadang melihat satu gitu ya, melihat satu, ya sudah cukup satu kan gitu. Ini khusus barang ya Pak ya? Iya, barang bukan ya. Konteksnya Tapi kemana-mana ya. kalau perempuan, karena ya seperti itu ya, itu sunatullah ya seperti itu ya. Sunatullah. Biasanya kalau sudah satu yang dilihat, lirikan yang lainnya itu merembet kemana. Dan biasanya ibu-ibu itu sangat rentan, tidak kuat godaan. Tipsnya Pak ini Pak? Tidak atau memang itu sudah kodratullah gitu atau gimana? Ya itu tadi karena saya bilang ya sunatullah ya kodratullah ya. Perempuan dia seperti itu. Tapi sebisa mungkin kalau memang kita itu kepingin tidak seperti itu, bisa kalau kita biasanya belanja ke pasar atau ke mall atau kita cari tempat toko yang tidak ada yang lain. Apa tujuan kita belanja? Biasanya di toko ini. Ya ini di toko ini. Jadi tidak ada lirikan yang lain. Kalau gitu. kita belanjanya di mall, otomatis itu biasanya godaannya sangat besar sekali. Gimana juga Pak, scroll saya itu lihat ini, terus ya lihat ini, beli ini, lihat lagi, apalagi beli lagi, sekarang gitu. musimnya online ya. Iya. Kalau online itu juga susah juga ya. Kalau online, karena kita sendiri nggak bisa ngontrol, kadang itu semuanya ada di medsos, ada di HP. Iya, tapi semuanya kayak tergantung ini kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mengaturnya. Kita ingat bahwasanya ini di dalam bulan puasa ini tidak setiap saat kita temui, apalagi ini di bulan suci Ramadan ini semua kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga sampai dengan 700 kebaikan. Makanya kita akan lebih baik ya, keuangan itu disisihkan untuk tadi bersedekah. Memang kita kebutuhan kita untuk di dunia, kebutuhan kita untuk di akhirat juga harus dipenuhi. Apalagi ini sudah hampir ya Bu Dulu ya, hampir menuju ke bulan Syawal ya. Makanya ini banyak sekali menanti yang cat rumah, kemudian kuenya apa saja. Kadang berlebihan juga Pak Faisal untuk ini menyiapkan kue kering semacamnya ini Pak Faisal. Kadang juga sangat berlebihan ketika semuanya dibeli. Ternyata kita juga silaturahmi kemana-mana tidak disentuh itu kue Pak di rumah itu. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan kita ya. Apalagi di Jawa Timur khususnya ini, saya lihat di Jawa Timur itu semuanya adatnya ya seperti itu. Jadi kalau sudah Syawal atau Idul Adha biasanya itu ada nggak ada harus ada itu kayaknya ada harus ada. Iya, seperti itu. Sudah al-adatu al-muhakkamah gitu. Betul. Jadi kayaknya saya harus mempersiapkan. Makanya kembali lagi kepada diri kita, kalau memang kemampuan kita itu tidak bisa istilahnya jangan memaksakan karena apalagi sampai dengan yang terakhir ini dengan berhutang. Itu maka akan menambah beban kita nanti. Makanya sebisa mungkin kita hindari, kita cukupkan kebutuhan kita yang sudah ada, kita manage itu nanti aja. Bukannya kita menang di bulan Syawal ya Pak, malah pusing nanti ya. Malah pusing. Oke, baik pemirsa di rumah, demikian tadi bincang-bincang seru kita. Mungkin sekali lagi Pak Faisal ini 1 menit untuk closing statement kepada pemirsa tentang keuangan ini. Baik, pemirsa sekalian, jadi untuk juga di bulan suci Ramadan ini, walaupun ini kita sudah telat kayaknya untuk menyampaikannya, tapi sebisa mungkin kita manage keuangan kita untuk kebutuhan kita di bulan suci Ramadan ini. Satu, untuk kebutuhan fisik kita, jasmani kita, dan juga jangan lupa untuk kebutuhan rohani kita. Kebutuhan fisik kita, kebutuhan pokok yang harus kita cukupi, dan kebutuhan jasmani seperti sedekah dan lain-lain juga harus kita penuhi, karena harapan kita adalah bahagia di dunia
dan bahagia di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Faisal untuk bincang kita di sore ini. Selamat berbuka. Sudah disiapkan apa ini di rumah Pak Faisal? Alhamdulillah ada kolak kacang hijau dan sebagainya atau es buahnya. Baik pemirsa di rumah, demikian tadi bincang seru kita pada podcast Kesengsem edisi Ramadan hari ini. Saya Lulu Anwariah undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.